Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome to watching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari program studi pengelolaan agribisnis jurusan Bisnis Pertanian dengan nomor NIM 2425452120, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Bandung. Video kali ini berisi tentang rangkuman materi mata perkuliahan Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani dengan dosen pengampu Bapak Wal Madri SBMP. Oh ya teman-teman sudah pada tahu belum apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani sendiri? Jika teman-teman sudah tahu, coba tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini ya. Di video sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri, bukan? Baiklah, izinkan saya langsung saja masuk kepada materi perkuliahan Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Materi selama perkuliahan Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani atau yang disingkat dengan MAGU dengan dosen pengampu Bapak Wal Madri SPMP terdapat 4 materi. Yang pertama, konsep dasar Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, pengelolaan produksi. Materi pertemuan pertama, konsep dasar Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Konsep Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani memiliki dua makna yang berbeda nih. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Konsep manajemen. Manajemen sendiri merupakan kegiatan mengelola, mengatur, mengorganisasikan suatu usaha agar usaha tersebut terlaksana dan tercapailah tujuan bersama. Manajemen sendiri memiliki 5 fungsi yang berbeda atau yang dikenal dengan POAJE. Yang pertama P, yaitu planning. Planning merupakan kegiatan merencanakan suatu usaha agar usaha tersebut terstruktur dan terlaksana sesuai dengan tujuan bersama. Yang kedua, yaitu organizing. Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan, mengelola ataupun membentuk struktur dan membagi tugas-tugas masing-masing struktur tersebut sesuai dengan rencana dari awal. Yang ketiga, yaitu executing. Executing merupakan kegiatan melaksanakan segala perencanaan yang sudah direncanakan atau ditetapkan dari awal. Kemudian C, controlling. Controlling merupakan kegiatan mengawasi apakah kinerja ataupun kerja sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan ataupun belum. Kemudian yang kelima yaitu tahap evaluating. Tahap evaluating sendiri merupakan tahap perbaikan ataupun tahap penambahan inovasi-inovasi dalam usaha ataupun tahap mengevaluasi apakah kinerja sudah sesuai dengan perencanaan awal ataupun belum. Jika sudah, maka dilakukan penambahan inovasi-inovasi lainnya untuk pengembangan usaha. Jika pun belum, maka akan dilakukan perbaikan. Nah, mari kita beralih kepada konsep agribisnis. Konsep agribisnis sendiri terbagi menjadi 2 arti. Agribisnis dalam arti sempit, agribisnis dalam arti luas. Nah, mari kita bahas tentang agribisnis arti sempit terlebih dahulu ya. Agribisnis dalam arti sempit merupakan kegiatan membudidayakan tanaman dengan cara bercocok tanam mulai dari hulu hingga hilir untuk mencapai profit ataupun keuntungan. Sedangkan agribisnis dalam arti luas merupakan kegiatan atau usaha mengelola dan membudidayakan segala sumber daya yang terdapat di muka bumi mulai dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan ataupun kehutanan. Agribisnis memiliki 4 subsistem. Yang pertama subsistem hulu, yang kedua subsistem usaha tani, yang ketiga subsistem hilir, dan yang keempat subsistem pendukung. Untuk subsistem hulu sendiri dimulai dari pengadaan sarana dan prasarana ataupun alat-alat ataupun bahan baku yang diperlukan selama proses produksi nanti. Contohnya saja dalam pengadaan pupuk, pengadaan benih, pengadaan bibit ataupun pengadaan mesin-mesin yang diperlukan nanti. Kemudian untuk subsistem yang kedua, subsistem usaha tani. Subsistem usaha tani merupakan kegiatan mengelola atau maupun memproduksi bahan pertanian menjadi bahan pangan sehingga nantinya dapat dikonsumsi. Dan yang ketiga, subsistem hilir. Subsistem dimulai dari kegiatan pendistribusian ataupun memasarkan bahan pangan yang sudah diproduksi di tahap subsistem usaha tani sebelumnya. Kemudian subsistem yang terakhir yaitu subsistem pendukung. Subsistem pendukung sendiri merupakan kegiatan pengadaan ataupun kegiatan penyediaan segala media ataupun segala aspek, baik aspek dana ataupun aspek pengarahan yang dibutuhkan para pekerja selama mengembangkan usaha sebelumnya. Contoh organisasi yang menyediakan aspek
aspek dana ataupun lainnya, itu contohnya koperasi, terus swasembada. Koperasi sendiri itu biasanya menyediakan dana ya, sedangkan swasembada sendiri itu biasanya merupakan organisasi yang memberikan pengarahan terhadap para petani awam untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Kemudian, mari kita membahas ruang lingkup agribisnis. Untuk ruang lingkup yang pertama, yaitu pertanian sendiri. Pertanian merupakan kegiatan membudidayakan tanaman ataupun memanfaatkan tanaman untuk mencapai profit ataupun keuntungan. Pertanian sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pertanian lahan basah atau sering yang dikenal dengan sawah. Yang kedua, pertanian lahan kering atau sering disebut dengan ladang. Yang ketiga, pertanian yang sangat membutuhkan pengairan. Dan yang keempat, pertanian yang tidak membutuhkan pengairan. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu disebut dengan perkebunan. Perkebunan sendiri merupakan kegiatan membudidayakan tanaman dengan cara bercocok tanam pada media tanah sesuai dengan ekosistem yang sesuai. Perkebunan untuk ruang lingkup yang ketiga itu disebut dengan peternakan. Peternakan sendiri merupakan kegiatan usaha tani dalam membudidayakan hewan ternak. Peternakan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, peternakan unggas. Itu biasanya contoh peternakannya yaitu ayam, itik, dan burung puyuh yang menghasilkan biasanya burung puyuh itu yaitu telurnya. Kemudian peternakan yang kedua, peternakan kecil. Contohnya saja kambing, babi, peternakan itik dan lain-lain. Yang ketiga, peternakan besar. Contohnya saja peternakan sapi, peternakan kerbau, peternakan kuda. Dan yang ruang lingkup yang keempat yaitu sering disebut dengan pengairan. Pengairan sendiri merupakan kegiatan manusia dalam membudidayakan sumber daya hayati perairan. Pengairan sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengairan tambak. Yang kedua, pengairan budidaya. Pengairan tambak biasanya dilakukan pada danau, sungai, ataupun laut sendiri. Kemudian peternakan buatan atau peternakan budidaya, contohnya itu dilakukan di rawa, di kolam, ataupun di empang. Kemudian ruang lingkup yang kelima. Ruang lingkup yang kelima itu kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan segala jenis hutan ataupun beserta hasil hutannya. Contoh hasil hutan yaitu kayu jati, kayu mahoni, dan kayu lainnya. Untuk materi pertemuan kedua yaitu dengan judul perencanaan. Perencanaan sendiri merupakan kegiatan mempersiapkan suatu usaha agar terlaksana secara terstruktur. Perencanaan memiliki 4 jenis atau 4 bagian. Yang pertama, perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan operasional. Yang keempat, perencanaan strategis. Dan yang kelima, perencanaan berkelanjutan. Untuk perencanaan jangka pendek merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya ini kurang dari jangka 1 tahun. Contohnya saja rencana untuk membudidayakan tumbuhan jagung. Jagung biasanya tumbuh di antara berkisar antara 3 sampai 4 bulan. Kemudian untuk perencanaan yang kedua, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang sendiri merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya ini lebih dari 1 tahun. Contohnya saja dalam rencana membudidayakan tanaman tahunan seperti durian ataupun rambutan. Kemudian untuk perencanaan yang ketiga, perencanaan strategis. Perencanaan strategis sendiri merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kelemahan, kelebihan, peluang, dan ancaman. Untuk yang perencanaan keempat, yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang dilaksanakan pada saat itu juga. Contohnya perencanaan dalam pembentukan APD, perencanaan dalam pembentukan aturan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Kemudian perencanaan yang kelima sering disebut dengan perencanaan berkelanjutan. Perencanaan berkelanjutan sendiri merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Kemudian, dalam merencanakan atau dalam memulai suatu usaha tentu melalui beberapa analisis terlebih dahulu, bukan? Berikut beberapa analisis yang harus dilakukan dalam perencanaan suatu usaha. Yang pertama, analisis produksi. Yang kedua, analisis keuangan. Yang ketiga, analisis risiko. Dan yang keempat, analisis pemasaran. Untuk analisis yang pertama, yaitu analisis produksi. Pada tahap analisis produksi, kita bisa nih merencanakan usaha apa sih yang akan kita jalankan di tahap selanjutnya.
Di sini kita dapat menentukan komoditi apa ataupun komoditas apa yang akan kita jadikan sebagai suatu usaha. Untuk analisis yang kedua itu analisis keuangan. Pada tahap analisis keuangan, kita bisa memperkirakan berapa sih anggaran yang diperlukan selama kita menjalankan usaha tersebut. Nah, disinilah kita dapat mengira-ngira ataupun memperkirakan dana yang dibutuhkan selama proses produksi. Yang ketiga, analisis risiko. Pada tahap analisis risiko ini kita dapat memperkirakan risiko apa sih yang mungkin terjadi jika kita melakukan usaha ini. Nah, dari analisis risiko tersebutlah kita dapat mengantisipasi usaha apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi risiko yang kemungkinan terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir, analisis pemasaran. Analisis pemasaran pada tahap ini kita dapat memperkirakan ataupun merencanakan cara-cara dalam mendistribusikan komoditi yang kita produksi sebelumnya. Kemudian, dalam suatu kegiatan produksi, kita tentu saja memerlukan 6 unsur. Yang pertama itu ada man atau tenaga kerja, yang kedua ada money, yaitu dana, dan yang ketiga itu ada method atau metode yang akan dilakukan dalam satu usaha, dan yang keempat itu ada machine atau mesin atau peralatan yang digunakan selama proses produksi. Yang kelima itu ada market. Market itu merupakan tempat pemasaran setelah kita melakukan proses produksi tersebut. Dan yang keenam itu ada manajemen. Dalam suatu usaha tentu kita memerlukan suatu manajemen atau suatu organisasi yang akan sangat diperlukan saat proses produksi, karena dari manajemen itulah kita dapat menjalankan usaha tersebut dengan cara terstruktur dan tertata rapi gitu. Kemudian dalam berusaha sendiri, khususnya dalam berusaha pertanian, terdapat beberapa konsep pertanian. Yang pertama itu intensifikasi, yang kedua itu ekstensifikasi, yang ketiga itu ada diversifikasi, dan yang keempat itu ada spesialisasi. Yang pertama itu ada intensifikasi, adalah proses dengan cara meningkatkan produktivitas atau efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kedua itu ada ekstensifikasi, dengan cara meningkatkan produktivitas dengan cara memperluas area ataupun sumber daya yang ada. Yang keempat itu ada diversifikasi dengan itu proses peningkatan produktivitas atau peningkatan variasi produk ataupun jasa untuk mengurangi risiko. Yang keempat itu ada spesialisasi. Untuk spesialisasi sendiri itu merupakan proses peningkatan produktivitas ataupun efektivitas yang berfokus pada produksi suatu barang ataupun jasa itu sendiri. Ngomong-ngomong tentang efisiensi itu berasal dari kata efisien dan efektif. Teman-teman, efisien dan efisiensi itu sama atau beda ya? Tentu jawabannya beda. Kalau efisien itu merupakan suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut sudah terlaksana sesuai dengan planning atau rencana yang sudah dilaksanakan. Sedangkan efektif itu merupakan kegiatan melaksanakan atau melakukan kegiatan sesuai perencanaan dari awal dengan meminimalkan dana, waktu, ataupun tenaga kerja. Materi pertemuan kedua yaitu dengan judul pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri merupakan kegiatan mengatur, mengalokasikan sumber daya alam ataupun teknologi sehingga tersusun secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Aspek dalam pengorganisasian yaitu meliputi meningkatkan sumber daya alam dari aspek produksi, distribusi, hingga pemasaran, serta meningkatkan operasional perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pelanggan, ternyata pelanggan dan konsumen itu beda loh. Bedanya itu terletak di antara jika pelanggan itu merupakan orang yang membeli sesuatu produk ataupun jasa sesuai dengan keinginannya tanpa melihat harga dari suatu produk tersebut. Ini biasanya bersifat berkelanjutan. Sedangkan konsumen, kalau konsumen itu merupakan orang yang membeli sesuatu produk ataupun jasa sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya konsumen ini tidak membeli secara terus-menerus atau berkelanjutan. Contohnya dalam membeli bahan pokok atau bahan keperluan sehari-hari. Struktur organisasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi matriks, dan yang ketiga struktur organisasi tim. Mari kita bahas struktur organisasi yang pertama, yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi
yang memiliki tanggung jawab ataupun tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi ataupun departemennya masing-masing. Sedangkan struktur yang kedua, struktur matriks. Struktur organisasi yang memiliki tingkatan ataupun jabatan-jabatan sendiri ataupun memiliki posisi-posisi dari struktur organisasi itu sendiri. Sedangkan struktur organisasi yang terakhir, struktur organisasi tim, merupakan struktur organisasi yang berfokus pada tim yang terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian berbeda-beda. Nah teman-teman, untuk materi pertemuan terakhir yaitu materi keempat dengan Bapak Walmadri SPMP dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani dengan judul Pengelolaan Produksi. Pengelolaan produksi itu merupakan kegiatan mengendalikan produksi sehingga terjadilah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan tercapailah tujuan yang diinginkan sesuai dengan planning awal. Kemudian, fungsi dari pengelolaan produksi sendiri. Dengan adanya pengelolaan produksi, maka keberlanjutan usaha dapat tercapai atau usaha tersebut dapat berkembang dengan ke arah yang lebih baik. Dan serta dengan adanya pengelolaan produksi dapat memaksimalkan produktivitas. Ngomong-ngomong tentang produktivitas sendiri berasal dari kata produksi. Produktivitas dan produksi itu berbeda. Kalau produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan sesuatu atau barang untuk mencapai output, atau dapat dikatakan juga mengubah input menjadi output. Sedangkan produktivitas itu merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan ataupun mengubah ataupun membuat sesuatu. Tahap-tahap dalam pengelolaan produksi itu biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input, yang kedua itu ada proses, yang ketiga itu ada output. Input sendiri biasanya berbentuk seperti bahan baku sebelum diolah, jadi masih berbentuk bahan mentah. Yang kedua itu tahap proses. Biasanya dalam tahap proses ini merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan hasil jadi atau bahan pangan yang dapat dikonsumsi. Kemudian tahap terakhir, tahap output. Dalam tahap output ini, disinilah bahan pangan yang sudah diolah tadi itu mendapatkan hasilnya atau tahap akhir dari suatu pengolahan produksi, sehingga yang dihasilkan tadi atau hasil produksi tadi dapat diperjualbelikan dan dipasarkan dan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.